pada awal Maret April tahun 2020 kita dikabarkan dengan berita yang sangat luar biasa. COVID-19 menghampiri kita. Luar biasa membantu kita semua, termasuk anggota APSI Provinsi Kalimantan Selatan. Maret, saya ingat persis waktu itu, Maret 2020, saya diminta oleh Ketua APSI Pusat, Pak Agus Sukorto. Beliau meminta kepada kami untuk bergabung di tim pusat untuk mengembangkan berbagai webinar-webinar. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sempat saya bergabung itu kadang menjadi ketua, kadang menjadi narasumber, campur hampir setiap hari. Tidak ada kegiatan yang tidak diwarnai dengan Zoom, 2 bulan lebih. Karena pada waktu itu mengawali kegiatan bagaimana memperkenalkan pertemuan-pertemuan di luar kegiatan luring. Selama 2 bulan saya lebih mengevaluasi itu untuk seluruh diajak bisa bergabung dengan pusat. Saya tidak tahu juga bagaimana prosesnya, tetapi memang awal saya itu banyak memberikan gagasan-gagasan yang ketika diberikan masukan atau disuruh oleh ketua APSI pusat itu, saya sudah bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman di pusat. Kita kadang waktu presentasi dicoret-coret lagi ya. Bisa nggak kita mencoret-coret dari sini? Saya bisa saja sebenarnya. Ketika teman-teman misalnya presentasi di Zoom, saya sebagai anggota saya bisa saja mengganggu presentasi orang lain. Itulah yang terjadi Bapak dan Ibu. Dicoret-coret. Maka pada waktu itu, kalau tidak salah saya ingat saya yang kebetulan ada coretan itu ada Wapres. Bayangkan itu kacaunya luar biasa itu. Tapi alhamdulillah lompatan ini Bapak dan Ibu tidak kuat mengikuti teman-teman kegiatan di APSI pusat. Saya bilang sama Pak Endarta, sama teman lain, kayaknya aku kada mampu mengikuti ini. Hampir tiap hari saya itu sampai jam 10 sampai jam 11 selalu evaluasi. Malam mulai jam 8 tuh tiap hari evaluasi. Melihat perkembangan pengawasan di Kalimantan Selatan. Lalu pertanyaannya, apakah sampai hari ini? Iya, sampai hari ini tuh. Yang tim itu makanya berganti-ganti itu. Biar lihat ya, itu setiap hari itu ada jelingnya. Ada tiap hari. Kalau ketika hari Sabtu itu ada yang namanya kopi bersama APSI, ngopi bareng ya. Itu ada yang mulai jam 3, silakan aja buka di sana. Macam-macam ngobrolannya. Siapa yang mau ngobrol? Tentu adalah para pemangku atau pejabat pemangku kepentingan yang memberikan berbagai kebijakan-kebijakan di direktoratnya masing-masing. Nah, termasuk misalnya hari ini kita ingin mengembangkan yang namanya keterampilan menulis ya, bagian daripada itu ya. Nah ini juga Bapak dan Ibu kalau ingin presentasi di Zoom APSI setiap hari Selasa itu ada ya berbagi ilmu. Saya juga sempat di sana diminta sebagai ketua pada waktu itu ya untuk menyelenggarakan itu. Akhirnya saya mundur itu dengan alasan tidak ada lain. Kalau saya lama-lama di Zoom di APSI pusat ini, yakin kalau saya juga tidak pernah akan terbenahi. Kenapa hasil survei ulun dan beberapa kunjungan ke daerah dan pada ruang-ruang seperti ini, kawan-kawan kita di Kalimantan Selatan ini tidak seprogresif teman-teman kita di luar ya. Jadi ketika kita misalnya di Zoom meeting itu kita lebih banyak mendengar saja, banyak jadi pendengar. Jadi ketika ulun bertakun-takun cakap kawa Pak Edi aja, kita ini menggunakan produk atau apapun yang bentuknya terhadap sekolah binaan kita. Ketika kita turun ke lapangan dengan satu orang, beda rasanya ketika kita berkawan, kan begitu. Itu pasti dirasakan itu. Kami sering juga di provinsi ya Bu,
Jadi turun itu kadang berdua. Beda turun ketika kita turun sendiri dengan turun berdua. Sambutan kepala sekolah juga ada beda rasa gitu. Nah, Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini ulun sangat berbahagia sekali diundang dalam kesempatan ini bisa sedikit menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan itu. Saya ingin lanjutkan. APSI Provinsi Kalimantan Selatan ini selama 2 tahun ini yang menghadapi purna tugas itu banyak banget. Menurut kayaknya anggota kita ini sudah hilang separuh selama 2 tahun ini. Berbahagia sekali kemarin pada bulan 2021 akhir ya, 2021 akhir itu di 5 kabupaten kota ini ada penambahan pengawas baru. Dan alhamdulillah kalau dihitung semuanya itu yang diangkatnya ada apa kira-kira 50-an lebih. Termasuk kota periksa saja yang di pertemuan itu ada saja topik-topik yang selalu diangkat. Maka itu jangan setiap bulan kurang lebih hampir setiap hari. Dan ulun yakin itu setiap kali pelaksanaan malamnya itu pasti rapat mengevaluasi apakah yang tadi itu apa sih kurangnya. Besok lagi siapa narasumber putar saja gitu. Nah ini kita tidak mampu. Maka kredibilitas kita akan semakin bertahan karena kita adalah sebagai sumber informasi. Ini maksud ulun, kita harus secepatnya memahami bagaimana pendampingan kurikulum Merdeka ini sebelum 2024. Ulun mohon maaf Bapak Ibu ya, ulun kadang awakan dia menangani SMA aja kadang awakan, belum menangani kabupaten. Hampir tiap hari itu ulun duduk kayak gini, panggil buka ada tegawi lagi laporan pengawasan tuh hampir kena tegawi. Untung para pensiun sudah kada dipikirkan laporan lagi Pak. Tapi bukan. Jakanya ulun ini antum kayak pian itu kan pasti terbagi dua ya lah. Mau mikirkan laporan, mau mikirkan anak naik pangkat dan sebagainya. Tapi setiap tahun itu ulun punya laporan khusus Bapak Ibu. Ulun itu punya beban laporan ya, selalu menganalisis kondisi mutu pendidikan Kalimantan Selatan dari berbagai sisi. Jadi hasil kompilasi laporan kekawanan itu kan masuknya kepada ulun. Itu untuk SMA SMK. Dan itu selalu kita laporkan. Laporannya ada, tapi untuk kebutuhan naik pangkat itu sebenarnya kalau mau dipakai bisa sebenarnya. Sama nantinya ketika kita berbicara kurikulum Merdeka. Banyak yang bisa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan nanti di Agustus nanti bisa kita bicarakan pelan-pelan. Bapak dan Ibu, salah satu sumber kesemrautan daripada info kurikulum Merdeka ini adalah setiap pergantian menteri ganti kurikulum. Informasi ini kan berkembang bukan hanya di guru, bukan hanya di kepala sekolah, tapi juga di level kita mudah-mudahan kalau hari ini tidak hadir, apakah kita masih lihat ulang lagi? Dititipkan ya. Dititipkan. Baik, kami mohon nanti dengan Bapak Ketua bisa menyerahkannya. Kami panggil kepada Bapak atau Ibu, silakan menempati tempat di muka. Untuk Bapak Haji Samsudin MPD, persilakan. Kemudian Ibu Haja Siti Latifah dari PAI, silakan. Pakai masker gue. Kemudian Ibu Haja Siti Nurjana. Tidak terlalu agresif ketagihan Bapak Ibu lah, artinya menghargai siapa yang belum bayar, siapa yang belum bayar. Jadi kami hanya minta kesadaran Bapak Ibu, karena kita semua sebagai pengawas sekolah ini otomatis sudah menjadi anggota APSI. Nah, kalau kami di Kementerian, dari Kementerian Agama Bapak Ibu ya, jadi kemarin itu posisi wakil-wakil ini berada di Kementerian Agama. Jadi ketua kemarin
dari dinas, kemudian wakilnya dari dinas juga, nah sekretaris dari dinas, wakil sekretaris dari Kemenang Pak Haji Abdul Basit itu wakil sekretaris, kemudian bendahara dari dinas dan wakil bendahara dari Kementerian Agama, supaya bisa merangkul semua kementerian. Nah jadi itu saja Bapak Ibu ya. Sementara ini kami dari khususnya Uli sebagai wakil bendahara itu hanya menerima ketika Bapak Ibu bayar. Jadi kami kada menagihi Bapak Ibu lah. Yang belum bayar sini. Jadi kan kada menagihi. Nah jadi yang ada di data kita itu memang daftarnya masih bolong-bolong. Jadi ada yang bayar 6 bulan, terus tuh belum ada lagi bayar. Nah jadi mungkin ke depan kita sama-sama bersinergi nanti bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak Ibu di browser itu bisa ketik Mendeley ya, mendeley.com. Menggunakan laptop atau komputer kita pun boleh. Ini berproses. Kita punya ulun nanti banyak banget sudah di library-nya. Berat kah? Tadi jawab lah. Minimal 30% nggak ada editor luar dari luar kampus yang bersangkutan. Jadi untuk itu saja mungkin sudah lebih dari separuh itu. Kan mana mau orang baca artikel kita kalau tidak dibayar gitu kan? Maksudnya dia melakukan saran-saran perbaikan segala macam kan memerlukan waktu oleh ahli yang bersangkutan. Jadi reviewer itu biasanya para ahli yang sudah tulisannya banyak, yang terkait dengan apa yang kita tulis, itu kita bayar. Sampai hal-hal yang lain termasuk yang cek plagiasi ini. Jadi hampir-hampir tidak ada ujungnya. Atau 1 tahun itu kami bisa meningkatkan lagi paling tidak kembali ke posisi semula ke peringkat 3. Jadi mohon doa dan